Menjadi seorang presenter bagi saya adalah dia harus juga merasakan apa yang terjadi di lapangan agar informasi yang disampaikan ke publik bisa didengar oleh banyak orang dengan baik dan benar. Jadi tugasnya sangat berat, bagiku berat banget. Karena ini adalah jihad di jalan broadcasting. Kuncinya adalah aku nggak takut gagal. Makanya orang mengatakan itu, kalau kamu mau gagal kuncinya satu, peliharalah ketakutan, pasti gagal. Kalau kita takut, saya yakin 100% Anda gagal. Tapi kalau Anda berani sekalipun gagal berkali-kali, tapi selalu mencoba, tapi jadikan kegagalan tersebut sebagai bentuk pengalaman dan juga pembelajaran. Siapapun orangnya, kalau dia disiplin, dia akan menjadi orang hebat dan besar dan mampu berbaur dengan banyak orang. Jadi lagi-lagi kalau kembali kepada anak muda, prinsip yang harus dibangun. Prinsip. Harus selesai dengan prinsipnya dulu. Sekarang kan krisis prinsip, krisis Betul, identitas. Halo Jameder, selamat datang di podcast Inspiratif Talk Janitra Media. Dengan vibes baru, host baru tentunya. Aku di sini dari satu magang jadi host ya. Terus dengan vibes baru, host baru tentunya dengan narasumber yang gak kalah spesial dan gak kalah hebat dari podcast-podcast episode sebelumnya. Oke, di episode kali ini aku ngundang narasumber yang wow banget. Kita janjian udah dari 3 bulan yang lalu baru kesampaian sekarang ya. Oke, langsung aja kita sambut Mas Imam. Terima kasih. Ya, apa kabar Mas Imam? Kabar alhamdulillah baik. Baik. Oke. Sekarang stay-nya di mana? Sekarang stay-nya ya Iya. di Surabaya sih. Di Di Surabaya. Surabaya sudah sekitar dari 2018. 2018 di Surabaya. Sampai sekarang berapa tuh? Udah lama ya? Sekitar 7 tahunan ya. Udah lama aja ya, Bu. Oke. Aku nggak bisa bahasa Jawa tau. Tapi logatnya ada Jawa-Jawanya ya. Udah ini ya? Iya, udah. Terinfluence ya? Tadi udah jaksel-jaksel banget tuh, Pak. Bukan Surabaya Selatan ya? Iya. Tapi kebetulan saya juga Surabaya Selatan tau. Oke. Di Ayani. Tapi jadi masalah sih dari 2018 di Jawa hingga 2025 tapi nggak bisa bahasa Jawa, itu persoalan bagi saya. Kira-kira ada kendala bahasa nggak selama berkarir nih ya? Bahasa Jawa atau bahasa apapun. Dalam ini nih, dalam konteks keseharian. Kalau bahasa Indonesia sih nggak menjadi kendala ya, tapi aksen ya. Kalau orang Madura kan kalau tiba-tiba dibawa ke wilayah yang agak profesional, kerjaan saya kan kebetulan di dunia broadcasting. Betul. Nah itu aksen Maduranya itu susah dihilangkan maksudnya, bukan susah dihilangkan. Aksennya. Oke. Nah prosesnya itu panjang, Mas, panjang sekali untuk menghilangkan yang namanya aksen Madura itu. Tapi jujur saya bangga banget lah menjadi produk Madura nih bos. bangga sekali. Tapi lagi-lagi yang menjadi persoalan masalahnya adalah saya belum bisa bahasa Jawa. Mungkin karena nggak kerja yang harus bahasa Jawa kali. Oke. Gitu. Tapi kan kalau dalam kehidupan sehari-hari ada orang berbicara bahasa Jawa ini kan ngerti-ngerti aja ya. Kadang ngerti, kadang enggak. Ngerti yang agak sarkas sedikit bahasanya. Oke. Yang sensor ya. Jangan. Itu ngerti tuh. Oke. Kalau yang agak halus nggak ngerti. Nah, yang jadi persoalan ini, saya lama di Surabaya, kebetulan kerja di dunia broadcasting yang harus banget ngomong bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik itu secara pronoun maupun aksennya. Bahasa Madura, bahasa halusnya kadang saya lupa menyampaikan, tapi ngerti orang ngomong apa. Oke, menarik ya. Itu menarik dan juga jadi persoalan. Menarik. Oke, for your information teman-teman, nih Mas Imam ini asalnya dari Sumeneb, asli Sumeneb, Tungke ya Mas? Tungke. Oke, Tungke. Mas Imam ini dulu seorang santri yang sekarang sudah berkarir sebagai presenter di salah satu TV, stasiun TV. Gak boleh disebut ya? Gak boleh, tit gitu. Nanti dicari sendiri di Instagram lah. sosmednya. Betul. Di kepen aja ya. Daripada kepo lah ya. Oke. Nambah followers juga. Betul. Oke, Mas Imam sejauh ini selama jadi presenter, menurut Mas Imam sendiri nih, apa sih makna menjadi seorang presenter itu?
menjadi makna seorang presenter Iya, ya. Tugasnya ya kalau kita lihat secara harfiah, secara bahasa, presenter itu kan artinya adalah membaca atau menyampaikan informasi kepada publik ya. Betul. Tapi bagi saya makna presenter itu bukan cuma sekedar membaca doang ya, atau sekedar menyampaikan informasi habis itu selesai tanggung jawabnya. Enggak, menjadi seorang presenter bagi saya adalah dia harus juga merasakan apa yang terjadi di lapangan agar informasi yang disampaikan ke publik bisa didengar oleh banyak orang dengan baik dan benar. Gitu sih. Jadi tugasnya sangat berat, bagiku berat banget. Karena ini adalah jihad di jalan broadcasting. Benar kan? Menyampaikan kebaikan juga kita, jihad di jalan broadcasting sih begitu. Artinya tidak hanya sekedar membaca skrip, teks betul. gitu ya, tapi juga bisa harus betul, merasakan feel-nya ya. Feel-nya harus Feel-nya dirasakan. harus dapet ya. Betul. Karena misalkan terkait dengan kasus yang dulu itu rame ya, kasus Kanjuruhan misalkan. Kita juga benar-benar simpati dan juga empati ketika menyampaikan. Jangan sampai ketika acara agak kayak gitu kita menyampaikan dengan nada senyum, smiling voice. Makanya tugasnya sangat berat kita. Kita harus memiliki jiwa simpati, empati yang bagus, yang baik. Oke. Tapi bukan berarti kita pura-pura ya habis jadi presenter kita cengengesan, Kanjuruhan ini enggak. Tetap merasakan bagaimana dampak yang terjadi terhadap masyarakat sekitar. Tapi selama ini enjoy gak Mas dengan pekerjaan yang Selama ini ya, kalau di awal-awal nih, aku ceritakan di awal-awal dulu. 2022 itu awal, aku ingat banget 2 bulan atau 3 bulan ya. Itu benar-benar menjadi mimpi buruk. Karena saya lagi-lagi ini bukan cita-cita saya. Dari kampung, dari desa Sabun Penang, Kecamatan Dongke ke Surabaya, tiba-tiba menjadi seorang presenter. Debut pertama lagi, langsung itu seolah menjadi mimpi buruk. Karena dulu saya aktif di organisasi yang kemudian saya juga nggak memiliki kedisiplinan yang baik. Nah, jadi presenter itu kan disiplinnya harus terhitung dengan baik. Tayangnya jam 6 nggak mungkin dong, jam 6 kurang 15 menit tiba. Harus jam 5 atau harus jam setengah 5 baru tiba. Bayangkan itu pagi, subuhan harus di lokasi misalkan. Atau jam 6 sore atau jam 3 sore, itu harus 1 jam atau 2 jam sebelum itu. Jadi mimpi buruk itu satu itu, kedua adalah aksen yang susah hilang. Itu dikritik habis-habisan. Saya ingat banget itu. Ini media yang enggak mewakilkan satu daerah. Jadi aksenmu harus ini ya, harus bagus. Kalau bisa diminimalisir seminimalisir mungkin. Itu tuntutan sih. Tapi bagiku adalah tantangan yang harus dilakukan dengan baik. Aku menerima itu dengan baik. Mimpi buruk itu karena lama proses aksenku hilang. Aku diomelin terus. Tapi kalau nggak diomelin mungkin aku nggak bisa kayak gini ya. Nggak bisa hilang. Malah justru akhirnya berkembang gitu. Berkembang, alhamdulillah omelan tersebut itu benar-benar membuka banyak hal, pintu banyak. Kan pertama adalah aku harus cari nih metode gimana cara menghilangkan aksen. Nah, uniknya nih, saya tuh kan kalau belajar aksen Madura biar hilang ketika siaran, itu saya benar-benar baca lead apapun teks dimanapun dengan nada siaran. Kemudian metode kedua, ketika saya ketemu tukang pentol di Surabaya, saya selalu begini, Bapak asli mana? Saya selalu tanya. Otomatis beliau tuh juga nanya ke saya, Masnya asli mana? Nah, kalau Masnya nanya asli mana, berarti saya berhasil. Berarti beliau nggak ngerti kalau saya orang Madura. Tapi kalau bilang, Masnya orang Madura ya? Berarti harus belajar lagi. Itu indikatornya ya? Indikatornya menurut saya, karena saya nggak ada mentor pasti. Saya otodidak, belajarnya YouTube, Instagram juga TikTok. Jadi bingung gimana cara menghilangkan aksennya kayak gitu metode saya. Itu kan banyak memang kalau anak-anak dari daerah nih ya, ceritanya kan mau datang dan hidup di kota besar tuh pasti yang pertama culture shock ya. Betul. Kayak yang Mas Imam ceritakan tadi. Nah, bagaimana caranya buat orang-orang nih yang mau berkarir nih di kota besar nih misalnya untuk menyelesaikan masalah culture shock itu tadi tuh. Iya. Pasti semua orang merasakan itu ya. Saya juga merasakan hal demikian. Tadi saya dulu bilang di awal itu pas bridging ini bilang begini. Saya dulu Mas, kalau kuliah, kalau nggak pakai kopiah itu nggak pede. Alumni pondok, ke kampus Islam lagi. Kalau nggak pakai kopiah nggak pede. Jadi tiba-tiba saya melepas kopiah. Tapi ya, mohon maaf, bukan melepas kopiah itu adalah keburukan, enggak lah. Itu kan cuma sekedar budaya. Saya tuh dulu harus pakai kopiah dan lain sebagainya. Budaya santri harus begini dan lain sebagainya. Culture shock banget ketika ya selesai dari pondok pesantren tiba-tiba bebas, dikekang di pondok pesantren tiba-tiba ke kota besar, tiba-tiba bebas. Itu culture shock banget. Tapi yang saya lakukan adalah saya tidak pernah takut untuk berubah. Saya terus selalu saya lakukan perubahan-perubahan tersebut, saya nikmati. Karena pada saat itu kebetulan orang tua saya itu pesan,
Pertama ya untuk jaga sholat. Nah gimana saya itu menjaga sholat? Saya tinggal di musola, jadi takmir selama 1 tahun. Untuk menjaga tradisi kepesantrenan tetap melekat dalam diri saya. Untuk di training lah di Surabaya ya. Akhirnya pelan-pelan selama 1 tahun, 2 tahun, akhirnya bisa mengikuti aktivitas atau bukan tradisi juga sih. Ya mungkin kebiasaan yang ada di kota Surabaya gitu. Ya ini kan soalnya problem banget ya. Betul. Culture shock. Banyak orang yang begitu kena, terutama yang muda-muda nih ya. Begitu kena culture shock, dia pilihannya cuma 2 kan, antara ke positif atau negatif. Itu kan yang nggak kita inginkan. Betul. Tapi harus ini sih, dia harus punya benteng terhadap dirinya. Nah, ini gimana nih, menarik. Punya prinsip gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung buka seminar nih. Kalau dikatakan tips dan trik yang saya lakukan ya, kalau laki-laki nih, dia harus punya prinsip yang baik. Saya alumni pondok pesantren, ketika ke Surabaya itu nggak boleh hilang sedikit pun kesantriannya. Oke. Pertama yang harus saya pegang adalah jaga sholat, itu pasti. Yang harus saya jaga adalah sholatnya. Kalau culture shock masalah budaya itu tergantung dengan seberapa jauh kita berbaur dengan teman-teman. Yang terpenting adalah biar dia tidak terjerumus ke yang negatif, itu adalah jaga sholat sih mas. Itu yang saya tekankan. Saya ingat banget ibu saya itu kan, saya ke Surabaya nggak diantar ke terminal. Saya minta antar ke terminal doang. Saya ingat banget ibu saya itu teriak ketika di bis itu, teriak, jangan lupa sholatnya. Akhirnya saya jadi malah keinget jadinya. Itu yang menjadi benteng saya akhirnya. 1, kedua harus punya prinsip. Kalau kuliah itu jangan kalah oleh lingkungan. Harus kalau Anda punya purpose, tujuan, goals, ya fokus pada tujuannya. Selebihnya ikuti, harus aja berkembang aja sesuai dengan kondisi dan juga situasinya. Kalau Anda itu justru culture shock ke arah yang negatif, jadi orang yang benar-benar rusak misalkan, rusak dengan apapun lah, bukan masalah kebudayaan, apapun lah. Misalkan mohon maaf dengan judi misalkan, mabuk-mabukan misalkan, ya gagal Anda. Anda gagal sebagai orang yang mau berjuang di kota orang, Anda gagal. Bukan berarti saya beruntung ya, saya masih hidup di kota orang, tapi Anda justru terjerumus ke wilayah yang negatif. Iya. Bagi saya itu gagal sih. Kita akan bahas lebih lanjut soal goals dan purpose ya nanti ya. Boleh. Nah, sebelum Mas Imam ini terjun ke dunia televisi gitu ya, pernah nggak Mas dulu pas masih muda ngalamin penolakan dari lingkungan sekitar terkait? Kebetulan di Winsa itu orang Madura semua. Rata-rata orang Madura semua. Lingkungan saya orang Madura semua. Jadi nggak ada penolakan. Kalau penolakan di lingkungan kampus nggak ada. Tapi bukan rasis ya, gimana ya? Ya ada mungkin satu orang, jangan ngomong Madura terus dong, aku nggak ngerti kadang gitu. Akhirnya aku sebaliknya, jangan ngomong bahasa Jawa juga dong, aku nggak ngerti gitu. Nggak paham. Kayak gitu-gitu doang sih, nggak ada penolakan yang gimana-gimana. Jadi aman gitu ya? Aman banget. Kalau di lingkungan kampus itu kita berjalan dengan baik, beriringan lah. Jadi satu bahasa Indonesia. Gitu sih. Biasanya kan gini kan, kalau ini nggak cuman kita bicaranya bukan soal ras ya, cuman kebiasaan di Indonesia itu kalau kita datang ke kota besar, biasanya anak-anak yang baru datang nih dari daerah ini ngumpulnya dengan teman-temannya yang sama di daerahnya gitu ya. Jadi orang Madura gitu ya, misalnya gitu orang Madura, akhirnya circle-nya orang Madura, ngobrolnya orang Madura, ketika ada orang baru masuk, kan ada kendala bahasa pasti itu ya. Tadi yang dulu saya begitu, makanya saya nggak bisa bahasa Jawa karena saya mengawali dengan kayak gitu. Dulu kesalahan terbesar saya adalah saya harus berteman dengan orang Madura. Dulu ya. Tertutup ini dalam arti positif tapi ya. Betul. Ya akhirnya ya ketika mau semester berapa? Semester 3 atau semester 4 ya. Covid pada saat itu, saya memilih untuk tidak pulang ke Madura. Saya memilih tetap di Surabaya dan berkawan dengan banyak orang akhirnya. Dari timur, tentunya dari orang Jawa sendiri. Akhirnya saya ngekos sama anak-anak Jawa. Saya benar-benar ketika ayo buat kontrakan anak-anak Sumeneb, nggak mau aku kalau sama-sama Madura apalagi Sumeneb. Bukan berarti penolakan, tapi biar saya terbuka aja. Lebih gitu. Berkembang, ketemu dengan orang-orang baru mungkin. Betul. Akhirnya lambat nih saya mengerti bahasa Jawa. Lambat sekali. Sebenarnya persoalannya bukan bahasa Jawa, tapi agar saya itu bisa membaur dengan banyak orang. Itu doang sih. Mas Imam sekarang sudah melalang buana ya. Sudah banyak pengalamannya
tentunya untuk sampai di titik ini tuh kan gak mudah ya Mas. Betul. Pasti ada jatuh bangunnya, Betul. ada tertatih-tatihnya Betul. gitu. Dari Mas Imam sendiri gimana sih caranya untuk terus mau mencoba bertahan untuk masa depan Mas Imam Anak-anak atau aku sendiri? Dari Mas Imam. Oke. Jadi aku gagal berkali-kali ya. Oke. Gagal berkali-kali. Menjadi seorang news presenter itu kan banyak kategori harusnya ya. Anak komunikasi atau orang duta, anak duta. Atau dia pernah juara audisi. 3 kategori ini nggak melekat di dalam diri saya. Saya bukan anak ilmu komunikasi. Saya lulusan Akidah Filsafat Islam. Wow. Dan gelar SAG. Jangan wow ini nggak linear. dengan Tapi kegiatan keren saya. loh Mas, maksudnya sekarang bisa menguasai dunia Alhamdulillah, itu. yang menjadi salah satu apresiasi dan rasa syukur yang saya harus lakukan. Kedua, saya bukan anak duta. Ketiga, saya nggak pernah juara audisi. Saya ngikuti lomba sekitar 5 atau 6 kali, nggak pernah juara 1, 2, 3 sama sekali. Tapi alhamdulillah dikasih, Allah tuh selalu ngasih kesempatan banyak hal. Jadi saya berpikir bahwa untuk menjadi seorang news presenter nggak harus anak komunikasi. Oke. Untuk menjadi seorang news presenter nggak harus orang duta. Untuk menjadi seorang news presenter nggak harus juara 1, 2, 3. Ada banyak jalan yang benar-benar Allah itu persiapkan. Oke. Dan kuncinya adalah aku nggak takut gagal. Makanya orang mengatakan itu, kalau kamu mau gagal kuncinya satu, peliharalah ketakutan, pasti gagal. Kalau kita takut, saya yakin 100% Anda gagal. Tapi kalau Anda berani sekalipun gagal berkali-kali, tapi selalu mencoba, tapi jadikan kegagalan tersebut sebagai bentuk pengalaman dan juga pembelajaran. Itu sih. Nah ini menarik ya kalau anak muda yang memang sekolahnya atau bergaulnya di lingkungan tertentu, misalnya kita bicaranya kuliahnya di broadcasting atau komunikasi, Betul. gitu ya. Terus memilih jalur karir di dunia broadcasting, wajar kan? Betul. Kalau yang terjadi di Mas Im itu kan sebaliknya ya, anomali Sebaliknya, ya. iya. Belajar di ilmu agama gitu, tiba-tiba kalau saya bilang nyasar boleh nggak ya? Nyasar. Kalau kata Zoe Imron itu tersesat di jalan yang benar. Oke. Zoe Imron Tersesat di jalan yang benar. Pak De. Nah, apa yang budaya apa nih, kebiasaan apa yang harus dibangun? Apa ada kaitannya dengan goals tadi atau Kebiasaan ini sih menurut aku kedisiplinan sih. Itu yang harus dimiliki. Ya, kalau tadi disebut di awal itu orang terjerumus ke hal-hal yang negatif itu karena nggak disiplin terhadap dirinya sendiri. Kalau dia disiplin terhadap dirinya sendiri adalah pasti dia bakalan selesai terhadap atau mampu melewati rintangan-rintangan itu tadi, sehingga dia bisa masuk kepada wilayah-wilayah yang benar-benar positif. Menurut aku adalah kedisiplinan. Harus itu dibangun. Siapapun orangnya, kalau dia disiplin dia akan menjadi orang hebat dan besar dan mampu berbaur dengan banyak orang. Dan gampang berbaur dengan lingkungan. Bayangkan di TV itu kalau nggak mungkin kalau nggak disiplin, dipecat kita. Betul. Jam 6 siaran, jam 7 nyampe misalkan. Nggak bisa. Jadi harus benar-benar kedisiplinan itu dapat. Dan itu yang membuat aku so culture tadi. Betul. Selain wilayah Surabaya, tempat kantorku disiplin. 2 bulan. Saya bilang ke teman saya tuh, ini bukan dunia aku mau mundur aja. Tapi masalah wajah saya udah tampil nih di Instagram. Ibu saya udah tahu kalau saya udah masa mundur gara-gara saya nggak bisa disiplin. Saya lawan ketakutan tersebut. Saya berani berubah demi masa depan yang cerah. Indonesia Iya, Emas iya. 2045. Nah, kalau tadi kan bicaranya kita penolakan dari lingkungan gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya dengan disiplin barusan tuh ya kan. Justru yang paling besar tuh penolakan dari diri sendiri kan. Betul. Kita biasa rebahan gitu, terus tiba-tiba disuruh disiplin nih. Itu apa yang dirasakan Mas Itu Imam? mau berhenti dulu siaran. Bukan takut sih. Ya karena budaya gak disiplin itu tadi. Misalkan terbiasa dengan rapat yang jam 6, mulainya jam 8, jam 7. Iya, oke. Nah itu jadi bukan jadi budaya lingkungan, jadi budaya diri sendiri. Itulah. Aku bilang ke teman, aku mau berhenti aja, ini bukan budaya aku, bukan tempatku. Tapi gara-gara itu lagi Tuhan itu membimbing saya ya untuk mengingat, aku udah posting di Instagram, udah di CTV, teman-teman udah banyak komen, udah jadi foto profil lagi. Iya. Waktu saya masuk CTV nih, grupnya saya capture jadi ke story. Jadi dari saking bangganya. Masa gara-gara nggak disiplin itu saya berhenti? Hari saya membangun cara mendisiplinkan diri. Ya harus dengan motivasi itu tadi. Kalau saya berhenti, saya malu.
nggak enak banyak, bukan nggak enak sih ya, malu lah. Terus orang tua yang sudah bangga dari awal anaknya masuk TV tiba-tiba pupus karena komitmen yang nggak jelas. Dan nggak semua orang bisa punya kesempatan seperti itu, Mas. Nah itu penting. Saya juga heran ya, kenapa sampai saya bisa diterima dengan baik. Jujur saya heran. Saya masuk ini cerita historisnya ya. Saya gagal itu di tes terakhir, psikotes kalau nggak salah. Saya ingat banget, saya nggak ngerti kalau psikotes itu ada waktunya, durasinya kan. Iya. Saya ingat banget, saya sholat duhur, saya nggak podcast lagi, tesnya itu nggak selesai, salah sholat duhur, tahiyat terakhir, tiba-tiba bunyi tuh dari 10 detik timernya. Selesai, assalamualaikum, kelar tesnya, dan saya nggak selesai. Akhirnya tiba-tiba masuk SCTV, dipanggil. Saya ingat banget, saya ziarah ke Sunan Maulana Malik Ibrahim. Ditelepon sama kepala biro, saya dengan bapak ini, kepala biro ini, bisa nggak besok ngirim video? Oh bisa pak, bangga lah, kirim. Seminggu berikutnya dijak casting aku udah buat story. Ini kalau nggak keterima nih malu tuh, malu banyak orang, teman-teman udah pada komen soalnya. Akhirnya keterima dan jadi debut saya. Jadi penggemblengan, jadi bener-bener dunia baru di saya itu sih. Atau mungkin memang harus dipaksa untuk upload story dulu ya biar termotivasi dan ini. Saya kan orangnya anak media sosial sekali. Sekalipun followernya sedikit. Jadi apa-apa tuh dibuat story. Dulu begitu, dikit-dikit punya prestasi, dikit story. Itu mungkin juga menjadi trigger mungkin. Betul ya. Maksudnya biar terwujud nih. Benar. Gitu ya. Kayaknya itu yang bakal menjadi trigger saya, atau pada saat itu yang benar-benar jadi trigger ya. Karena kalau pada saat itu saya nggak buat story, kemungkinan saya mundur. Malah nggak punya target aja. Iya, gitu nggak punya target. Karena saya ini jujur di lemari saya itu sampai sekarang tuh saya tulis 2000 ini jadi ini, 2000 ini. Kebetulan itu 2022 saya harus jadi presenter. Dan alhamdulillah itu terwujud. Dan setiap pulang ke rumah, setiap Jumatan saya selalu bilang ke bapak saya, Pak, saya pengen jadi news presenter Pak. Setiap pulang, kalimat-kalimat kebaikan itu yang saya sampaikan akhirnya jadi doa. Terwujud akhirnya. Padahal saya nggak punya jalan alternatif yang bisa ke sana. Teman-teman saya curiga pada saat itu. Kok bisa kamu belum lulus? Karena semester 7. Kok bisa jadi news presenter? Orang dalam ya? Jangan-jangan ini nih, iya. amalan nih. Amalan dibayar telepon orang dalam gitu. Ordal. Dikiranya ordal. Gitu. Akhirnya saya juga heran, kenapa kok bisa saya keterima? Jujur heran. Ya ini mungkin jalan kebaikan sih. Kalau nggak kayak gitu mungkin saya nggak bisa diundang ke Janitra. Undang-undang juga kita nanti. Mungkin itu juga karena dari kemauan diri juga, Man. Terus kedisiplinan diri, dari prinsip juga. Nah kalau boleh flashback nih Mas ke masa kuliah. Sebenarnya Mas Imam sendiri tipe mahasiswa yang kayak gimana sih? Atau yang cuman atau yang kura-kura atau yang kupu-kupu tuh. Kalau kura-kura gimana tuh? Kuliah rapat. Kalau kupu-kupu? Ini saya baru kuliah tahu. Pulang. Saya juga baru tahu. Gen Z Mas. Oh iya. Kuliah rapat. Kuliah pulang. Kupu-kupu kuliah pulang. Iya. Saya seperti mahasiswa pada umumnya yang ikut organisasi. Ya, hidup di organisasi. Kuliah alhamdulillah menyelesaikan dengan tepat waktu. Karena tujuan saya pada saat itu adalah kuliah. Jadi saya nggak mau mengingkari doa orang tua saya, nggak mau mengingkari doa saya kepada orang tua. Organisasi yang saya ikutkan banyak sekali, banyak banget. Saya juga ikut LPM Solidaritas Kampus, jurnalis. Kemudian ikut banyak sekali komunitas kelas menulis. Ada 10. Kemudian saya pernah jadi koordinator kader anti intoleransi dan radikalisme wilayah Jawa Timur. Tapi tetap saya usahakan tepat waktu. Wow, keren. Di tengah kesibukan kuliah, organisasi, tetap bisa jalan semuanya ya Mas? Itu keseimbangan pada akhirnya. Yang mengatur adalah keseimbangan. Jadi balik lagi ke kedisiplinan diri. Saya sangat menyayangkan ketika ada beberapa orang itu, oh kamu nggak sukses kalau kuliahmu cuma 4 tahun, mending 6 tahun biar jadi aktivis beneran. 6 tahun sampai 7 tahun kan. Itu mungkin kalau bahasa itu disampaikan dengan orang-orang dulu yang benar-benar kegiatannya adalah benar-benar aktivis, menyuarakan aspirasi masyarakat, mungkin itu linear. Kalau di masa sekarang dengan narasi yang nggak gitu, menurut aku kurang linear sih. Kecuali nggak pas aja, nggak sesuai dengan zamannya, kecuali dia lulus 7 tahun, 8 tahun
sampai berapa semester itu? 14 semester misalkan dia. 14 semester tapi dia benar-benar memiliki kejeniusan di atas rata-rata, boleh. Bisa mengalahkan dosen keilmuannya misalnya, boleh, nggak apa-apa. Tapi buat apa kita kuliah 7 tahun, 8 tahun, 14 semester, kemampuannya sama aja yang kuliah 4 tahun. Betul. Mending S2. Nambah 2 tahun ya. Kalau di zamannya saya tuh dulu bukan ngulang namanya. Apa tuh? Tapi pendalaman. Pendalaman. Dalam. Yang nggak dalam-dalam. Kalau dulu mungkin boleh karena sesuai zamannya ya. Karena benar-benar menyuarakan masyarakat. Mereka rata-rata kan yang telat jadi aktivis beneran ya Mas ya. Aktivis. Kalau sekarang kan bagiku eman sekali. Kalau narasi itu selalu digaungkan hingga hari ini, kalau kamu dikatakan mahasiswa sukses harus 14 semester, ya nggak bisa. Kecuali kemampuanmu itu di atas rata-rata. Aku misalkan cuma tahunya ABC, kamu harus tahu sampai Z, yes oke. Tapi kemampuanmu sama dengan kita ya percuma. Buang-buang duit juga. Buang-buang duit, dosa sama orang tuanya. Dosa sama dirinya sendiri. Nah kalau misalnya ini ya, bagaimana seorang imam dulu waktu lulus pondok, lulus SMA, kemudian berkuliah gitu ya. Itu tuh apa yang dilakukan ceritanya dulu nih? Pas apa nih? Pas Pertama kali mau berangkat gitu. Saya dulu karena memang mau kuliah banget. Jadi dulu sebelum mondok saya sudah tanya, pondoknya ini ada kampusnya nggak? Nggak tahu ya, karena di keluarga besar saya, mas saya, mbak saya itu nggak kuliah. Bapak saya dan ibu saya juga nggak kuliah SD. Mas saya itu SMA, mbak saya juga SMA. Jadi saya harus jadi anak satu-satunya di keluarga yang mampu mengharumkan lah ya. Jadi sebelum saya mondok saya tanya, ada kuliahnya nggak? Kalau nggak ada kuliahnya saya nggak mau mondok di situ. Ternyata di Pondok Pesantren Akidah Shimoni ada kuliahnya, Stita kan. Hanya saya mau, sekalipun saya nggak kuliah di situ. Pada saat itu saya memilih banyak perguruan tinggi, keterima di Surabaya. Saya ngambil ilmu komunikasi gagal, hukum gagal, terakhir Akidah Filsafat Islam. Oh udah nyoba, salah satunya udah nyoba komunikasi. Komunikasi, akhirnya terakhir Akidah Filsafat Islam. Tapi ya nggak aku sesali. Justru mungkin seandainya saya nggak di Akidah Filsafat Islam mungkin nggak kesini. Jalannya beda juga ya. Makanya kan selalu ada banyak jalan menuju puncak, kita harus banyak jalan sih kita tuh. Ya soalnya kan ada orang bijak bilang ya kalau kita gak sukses mungkin kita cuma tidak menemukan jalan yang pas aja gitu. Betul. Sayangnya kita berhenti di satu jalan mungkin. Berhenti di satu jalan, jadi kayak gitu. Makanya dia takut gak sukses, takut gagal. Jadi kalau takut gagal ya nggak bisa sukses. Makanya ada orang mengatakan bahwa hanya orang yang tidak manjat pohon dan naik sepeda lah dia tidak akan pernah merasakan yang namanya jatuh. Betul kan? Oke, betul. Sama, hanya orang lah yang takut kegagalan dan dia tidak akan pernah menikmati yang namanya proses dan juga keberhasilan. Kalau udah takut duluan ya nggak bisa, nggak bakalan sesuai dengan keinginannya. Udah takut gagal, selesai hidupnya. Kalau udah takut. Jadi mental penting banget nih ya. Harus dibangun, apalagi perantau. Madura itu kan dikenal mentalnya Mas. Di mana-mana itu Madura sekali. Kalau udah bicara orang Madura nih ya, mental, prinsip itu mental. Jadi kalau ada orang Madura tiba-tiba dia gagal karena ketakutan pulang, jangan-jangan bukan orang Madura. Iya. Saya belum pernah nemu orang Madura itu laki-laki ya. Bener-bener mentalnya mental cemen, belum pernah ketemu. Jangankan kita yang lagi viral itu dihujat netizen, tapi diundang ke Trans. Siapa tuh? Boger dihujat netizen tapi diundang ke Trans. Mental itu. Kalau mental cemen dihujat netizen diem kita. Malah marah kadang. Kalau Boger kan enggak, tampil dengan khasnya. Joget gini. Dengan autentiknya ya. Betul. Gitu ya. Tapi itu bagi saya adalah bukan apa sih orang-orang inilah sisi gelapnya orang Madura, bukan sih sisi uniknya orang Madura bagi itu gitu. Unik. Sisi keunikan ya. Keunikan. Karena setiap orang itu unik, punya value, punya nilai. Ya Boger mungkin nilainya di situ, saya nilainya di sini, Masnya juga nilainya di sini, nggak bisa seragam. Tergantung dari bagaimana cara kita memandang. Betul, dan merespon aja sih, responnya bagaimana. Kalau direspon negatif ya berubah jadi negatif. Nah sejauh ini nih Mas, selama Mas kuliah banyak mengikuti organisasi, pasti banyak juga kan momen-momen yang bener merasa, yang bikin Mas ini ngerasa capek banget tapi bisa ngebangun mental gitu. Mental capek pernah ya, manusia lah ya. Betul. Mental itu karena aku mengingat orang tua sih. Jadi aku jauh-jauh, satu-satunya yang kuliah, masa aku mentalku capek pulang enggak. Akhirnya tetap dibangun, ditata dengan baik setiap harinya. Jatuh berkali-kali iya, gagal berkali-kali iya.
tapi itu bukan jadi salah satu alasan untuk saya mundur dan berhenti pulang. Manja-manjaan enggak. Kebetulan saya anak terakhir. Orang kan katakan kalau anak terakhir itu dimanja ya. Saya berhenti, saya pokoknya bilang sama ibu saya, selesai kuliah saya sepeser pun nggak mau minta. Sekalipun saya gak ada duit misalkan. Karena kenapa? Saya laki-laki, bakalan nanti menjadi kepala keluarga. Kalau kebiasaan mental tersebut itu dibangun di diri saya, kebiasaan yang nggak baik itu, ketika saya punya istri, ngeluhnya nanti sama orang tua. Maksudnya kasihan. Begitu sih aku. Nah, yang ada nggak Mas satu momen yang bikin Mas Imam ini ada di titik terendah banget gitu lah? Kira-kira ada nggak Mas? Kebingungan ketika aku mau lulus, mau kemana? Iya, kebingungan. Padahal kan sebelumnya sudah Sebelum jadi presenter ya, aku dulu semester 6 KKN mewakili kampus ke Sulawesi Tenggara. KKN Nusantara mewakili kampus, itu kebingungan banyak hal tuh. Aku jurusan Akidah Filsafat Islam, mau kemana nih? Kalau nggak S2, aku nggak bisa jadi dosen kan? Kalau nggak S2. Jadi ada banyak pertanyaan, apakah harus balik kampung? Enggak. Aku pantang bagiku, kalau aku belum bisa menghidupi diriku sendiri balik kampung. Begitu akhirnya titik terendahku adalah kebingungan itu tadi. Tapi lagi-lagi Tuhan itu memberikan banyak jalan, banyak opsi, banyak arahan dan saran. Itu sih. Momennya berarti ada juga titik terendahnya Ada gitu. dong. Pasti ada. Tapi harus gimana cara kita merespon dan mengelola titik terendah tersebut. Jangan sampai kita jatuh sejatuh-jatuhnya dan lupa cara bangun. Balik lagi ke diri sendiri ya Mas, Balik balik lagi ke diri sendiri. betul. Nah, selain di televisi nih Mas, Mas Imam kan juga jadi pembicara di forum, pernah. jadi di seminar, talk show, terus workshop juga. Itu udah biasa untuk Mas Imam berkomunikasi, bertemu dengan anak muda. Kira-kira gimana caranya Mas Imam untuk memberikan energi Mas Imam ke Banyak orang. Iya betul, ke banyak orang itu. Pertama yang pasti aku cerita pribadi dulu lah ya. Iya. Ya, orang lain itu kan perlu ya. Ketika kita menemukan audien banyak, itu bukan cuma sekedar, bukan cuma sekedar mau mendengarkan materi, apalagi materinya public speaking. Dia juga pengen tahu situasi dan kondisi yang pernah aku alamin. Sejatuh apa sih aku, dan aku berasalnya dari mana sih, dan seperti apa perjalanan prosesku sih. Pertama pasti aku adalah menceritakan diriku sendiri yang orang lain itu nggak melihat itu. Kadang orang kan fokus pada keberhasilannya, tanpa melihat prosesnya. Akhirnya orang tidak termotivasi dengan baik, tidak mau bergerak dengan baik. Akhirnya yang pertama yang harus aku lakukan adalah, pertama aku harus menyampaikan aku siapa, memperkenalkan aku siapa. Orang satu-satunya yang belum S2 tapi sudah jadi dosen tamu, orang kan pasti lihat itu kan. Oh, S2 nih, belum S2 udah jadi dosen nih, dosen tamu di beberapa kampus misalkan. Nah, orang kan pengen itunya, tapi tanpa melihat prosesnya. Yang aku sampaikan kepada banyak orang, biar dia merasakan bagaimana nikmatnya berproses adalah menyampaikan siapa diriku dan perjalanan prosesku. Gitu. Bener kata quotes-nya. Gimana tuh? Yang tidak mengalami tidak akan pernah merasakan. Betul. Betul. Tapi kalau bicara masalah quotes itu ya, masalah luka nih. Luka itu sakit kan ya. Tapi kalau kata Cak Lontong ini, karena luka sakit, berarti kita tidak perlu merasakan luka untuk merasakan luka itu sakit. Betul. Nah, gimana Mas perasaan Mas Imam sendiri bisa jadi pembicara di kampung halaman sendiri gitu? Senang banget. Senang banget karena ini adalah salah satu cara yang bisa berkontribusi dengan banyak orang, terutama dengan rekan-rekan mahasiswa di Kabupaten Sumeneb. Aku belum bisa berbuat banyak untuk Kabupaten Sumeneb ya. Aku belum bisa kembali secepat ini. Maksudnya untuk kembali kamu tiba-tiba ngabdi di kampung halaman ya. Belum bisa, tapi alhamdulillah senang sekali. Pertama adalah bisa berkontribusi bagi masyarakat Kabupaten Sumeneb, terutama adik-adik mahasiswa. Kedua adalah ketemu orang tua. Itu benar-benar jadi charger banget sih. Energi baru yang awalnya kalau di TikTok tuh 0 jadi 100. Nah, kalau ketemu anak muda di Mas, apa yang paling Mas tekankan untuk membangun para pemuda di Kabupaten Sumeneb? Kepercayaan, percaya diri harus dibangun semaksimal mungkin. Kalau Anda sudah nggak memiliki rasa percaya diri, jangan bicara kesuksesan. Dan ini lagi Mas, kalau ngomong-ngomong masalah kesuksesan ya, orang itu kan kadang nih dia nggak mau berproses lebih lama karena melihat orang yang sudah sukses. Perbandingannya adalah orang sukses dengan keluarga yang kaya. Tuh si A tuh sampai udah sukses, tapi dia kan keluarganya kaya toh,
Menurut Iya. aku bukan sukses itu. Yang sukses itu keluarganya nggak punya apa-apa, tapi Ini- dia bisa sukses. Ada hubungannya sama privilege, kan? Betul, privilege itu. Oke. Nah, yang menurut aku menjadi salah kaprah adalah ketika orang itu melihat kesuksesan itu berdasarkan privilege. Tuh anaknya si A nih, privilege-nya ini, dia mampu menjadi dosen ini. Yang jangan dibicarakan, itu nggak bisa jadi motivasi. Tapi kalau dia orang desa, nggak punya apa-apa, tapi bisa sukses, bisa membawa nama baik orang tuanya, itu bisa dijadikan barometer dan juga contoh. Begitu menurut aku sih. Jadi lagi-lagi kalau kembali kepada anak muda, prinsip yang harus dibangun. Prinsip. Harus selesai dengan prinsipnya dulu. Sekarang kan krisis prinsip, krisis Betul, identitas, krisis integritas. Sekarang rata-rata pemuda begitu scroll TikTok ya udah nyaman aja di zonanya. TikTok terus, Instagram terus. Karena kita udah mode digital yang sudah kemana-mana hidup kita udah tergantung kepada digital. Saranku harus manfaatkan dengan baik ya kayak gini misalkan buat podcast. Gitu sih menurut aku. Harus berani keluar dari zona nyaman. Betul, harus berani. Kayak lagu ya. Kayak lagu. Kayak lagu ya. Ya. Harus berani dari Oke, zona oke. nyaman benar-benar. Betul. Itu sih. Nah, kemarin aku sempet cari-cari nih Mas. Katanya Mas Imam ini salah satu founder komunitas Keren Berbicara. Nah, Wih. itu kenapa Mas kok bisa mau bangun komunitas Keren Berbicara tuh? Ya, Apa karena kebetulan- motivasinya? Motivasinya kebetulan pertama ya, karena berbicara itu udah dibangun sama temanku sih. Cuman dia fokusnya di Instagram doang. Oke. Di Instagram kayak live Instagram. Nah, kebetulan pada saat itu saya masih di radio. Namanya Radio El Victor FM Surabaya. Nah, akhirnya saja teman saya mau nggak ini komunitasnya jadi lembaga nanti. Oke. Awalnya mau jadi radio akademi awalnya. Radio akademi. Cuman nggak jadi. Akhirnya dibangunlah Keren Berbicara itu, inisiasi saya dan juga teman saya. Nah, kalau spesifikasi dan motivasinya adalah ya karena saya adalah orang broadcasting juga, anak komunikasi, biar bermanfaat bagi banyak orang, ya harus bangun lembaga tersebut biar anak-anak yang mau belajar nggak bingung lagi gitu. Dan emang komunikasi itu penting banget loh ya Mas, Betul. untuk bukan cuman untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, tapi untuk membangun jaringan di dunia kerja yang paling utama itu Itu komunikasi. tadi aku sampaikan di seminar itu, Oke. bahwa sekitar 90% hubungan hancur baik itu bisnis, pertemanan, keluarga, apapun itu 90% karena komunikasi yang gagal. Komunikasi. Kalau komunikasinya bagus, dia bakalan dikenang oleh banyak orang. Bayangkan misalkan kita lihat Bung Karno deh. Oke. Bung Karno udah tidak ada, tapi dikenang hingga hari ini. Gus Dur sudah nggak ada, dikenang hingga hari ini. Siapapun founder kita komunikasi yang baik. Di dalam keluarga, bisnis pun, perusahaan pun, misalkan si A nih mempresentasikan salah satu tender dengan komunikasi yang baik, dengan proyek yang bagus luar biasa. Si B mempresentasikan salah satu proyek juga dengan proyek yang bagus, strategi yang bagus, tapi komunikasinya jelek. Pasti si bosnya memilih si A. Si A. Pun dengan dosen, Iya. pasti dosennya lebih memilih orang yang jago komunikasi. Tapi yang penting komunikasinya komunikasi yang bagus, yang positif, bukan komunikasi yang memaki banyak orang atau menyakiti banyak orang. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, di komunitas Keren Berbicara itu kegiatannya seperti apa gitu Mas? Kita fokus di kelas news presenter, kelas MC, kelas announcer radio. Oke. Tapi sebelum ini kita sudah mengadakan 2 kali lomba. Pertama lomba news presenter, kedua lomba MC, dan insya Allah di bulan November besok kita bakalan mengadakan lomba voice over se-Indonesia. Wah, Iya. Kita keren. online. Online sih. Itu joinnya gimana Mas? Nanti joinnya itu pantau aja di Instagram. Instagram Nanti Keren ditampilin di sini ya. Iya, Instagram Keren Berbicara. Karena Keren di lomba news presenter itu aku kaget juga ya. Itu pertama kali kita buat lomba news presenter, pesertanya 412. Pesertanya 412. 412. Itu kaget kita. Awalnya Ini padahal baru mulai juga ya. baru mulai awal palingan 50 orang atau 80 orang, nggak sampai ratusan, ternyata 412. Oke. Itu kagetnya luar biasa dan alhamdulillah jadi jalan bagi kita. Nah, buat teman-teman Jameders nih mungkin kalau menstalking Instagramnya Mas Imam nih ya, itu kelihatan ada link di situ ya. Ada. Link di situ. Kalau kita buka tuh, cukup menarik Mas Imam. Komunikasi, sorry kalau saya nggak salah kurang Boleh. komunikasi orang yang introvert gitu ya. Kalau saya nggak salah, kalau saya betul gitu ya. Komunikasi yang introvert gimana nih? Yang di linknya itu ya. Oh, yang ini. Iya, iya.
Itu orang-orang introvert 2025 saya lupa juga Oke, ya. oke, Itu saya oke. punya ini dulu e-book namanya. Oke. E-book itu adalah gimana orang kan selalu berlindung, Kak saya nggak bisa ngomong, kenapa? Saya introvert. Aku juga introvert. Nah, itu Saya ya. juga introvert mas. Oke. Saya introvert itu kan kalau ngomong ada banyak orang dia diem, cenderung diem kan. Dia introvert. Extrovert kan mau ngomong mulu. Nah orang selalu mengatakan, Kak saya nggak bisa ngomong, saya introvert. Nah berlindung dari kayak gitu tuh nggak bagus. Akhirnya saya sampaikan lah. Itu sebenarnya perjalanan hidup saya sih. Iya. Kalau saya juga introvert, tapi saya nggak pernah menggunakan kalimat introvert tersebut untuk nggak berbicara. Introvert juga bagus, karena dia lebih banyak mendengarkan. Ketika ada kesempatan berbicara, dia ngomong. Apa yang didengarkan, dia olah, dia analisis. Gitu bagi saya. Jadi bukan menyalahkan introvertnya untuk ini ya, Nggak ada. untuk berkembang gitu ya. Nah, kalau apa tadi? Jameders? Jameders. Kalau Jameders ini penasaran, silakan beli. Silakan beli. Silakan klik. Silakan klik di Instagram saya. Ini Jangan lupa follow. Betul. Artinya banyak orang yang menyalahkan introvert ini untuk nggak bisa belajar, nggak bisa berkembang. Masih banyak seperti itu. Ya? Masih banyak kayak gitu. Dia berlindung di kalimat introvert tersebut. Karena dia takut aja orangnya. Takut dimaki banyak orang. Takut diintimidasi oleh banyak orang. Takut dicaci netizen di Instagram atau TikTok. Atau takut belibet. Kalau aku juga pernah belibet. Aku juga pernah dimaki-maki banyak orang karena salah. Pernah diarahin, karena kalau kita nggak pernah dimaki, dicaci oleh banyak orang, kita nggak bakalan mengevaluasi diri kita. Betul. Kita juga nggak bakalan tahu nih di mana kita yang salah. Nggak mungkin dong hidup itu merah mulu. Pasti ada kuning, ada hijau dan lain sebagainya. Begitu. Tapi poinnya memang belajar dari kesalahan, belajar dari ditegur, dimarahin, dicaci maki orang gitu. Betul. Ya, salah satunya ya. Itu Ini ngebentuk mental. Betul, harus Iya. begitu. Kalau nggak begitu kita nggak bakalan mengerti bahwa kita pernah punya salah. Karena ketika misalkan kita bener terus, pasti dia mentalnya rapuh. Ketika misalkan bener nih, orang lain takut nih mau negur dan dia berprinsip aku nggak mau ditegur, pasti aku bener. Aku bener terus gitu. Bener terus, tiba-tiba ada salah satu, selesai. Dia langsung down banget. down banget. Betul. Langsung down. Makanya dia harus punya mental yang baik, karena kalau kata orang-orang itu hidup itu kan ibarat dorong mobil di jalan yang terjal toh. Dorong aja terus sekalipun pelan, jangan mundur. Jangan pernah berhenti, karena kalau berhenti potensinya adalah mundur. Oke. Oh iya. Kalau berhenti kelindes nanti. Bisa jadi begitu. Jalan aja sekalipun pelan, nggak apa-apa. Di jalan yang terjal juga oke, jalan aja terus. Yang penting maju aja gitu. Maju terus. Kita nggak bisa. Gimana sih kalau kita berharap Indonesia itu jadi apa tuh? Indonesia Emas tahun 2045. Kalau mental kita kayak gini, Betul. disentil dikit diam, disentil dikit nggak mau, berlindung di kata introvert, nggak bisa. Semua orang itu punya bidangnya masing-masing. Kalau bidang saya komunikasi, ngomong ya ngomong. Tapi semua profesi harus memiliki keahlian komunikasi. Apapun itu harus memiliki keahlian komunikasi. Tapi komunikasi nggak penting bagi limbat. Iya kan? Bagi Oke, Mr. Bean. iya itu ya. Benar kan? Ngomong itu, public speaking itu nggak penting. Bagi siapa? Bagi limbat. Bagi Iya, Limbat. iya. Bagi Mr. Bean. Oke. Itu nggak penting. Kalau dia sampai ngomong selesai karinya, Pak. Gak laku malah. Nggak ya? laku. Nggak laku malah. Nggak Ya? dengan ngomong dia. Gitu ya. Iya. Oke. Sama kalian ya, komunikasi itu penting kecuali bagi Iya. limbat. Tapi emang ya Mas, saya sendiri ya awalnya ini sebenarnya bukan saya hostnya. Jadi tolong editor nanti yang edit ya, tolong bersabar kalau banyak kesalahan. Karena saya takut ya. Takut apa tuh? Takut. Introvert juga, Bu. Enggak, karena saya kalau ngomong itu belibet Mas. Nah ini Tips sesi lah ya. sharing kalau sekarang nggak cukup ini. Boleh. Boleh dibalik layar nanti. Boleh. Ya ketakutan saya itu ya takut belibet ngomongnya gitu. Itu yang sering terjadi sih. Dan saya banyak juga ngobrol dengan teman-teman. Kadang mereka itu juga takut disalahkan gitu. Nah, itu. Takut ditegur kalau salah gitu. Itu nggak bisa. Itu bakalan jadi ketakutan terus kalau nggak pernah dicoba. Nah, tapi bagi saya pribadi sekarang ya kalau nggak salah sekarang ya kapan lagi gitu. Betul. Kalau nggak, karena nggak semua orang punya kesempatan dan kalau nggak dicoba sekarang kapan lagi. Itu Gitu. betul Bang. Makanya ambil kesempatan. Kalau ada kesempatan ambil, jangan takut. Gagal berkali-kali is okay. It's okay. Nggak ada orang yang tiba-tiba langsung berhasil 1000 banding 1. Betul. Kecuali orang yang punya privilege mengandalkan keluarga dan lingkungan, selesai. Tapi kalau kita bukan siapa-siapa, ambil kesempatan. Betul, kita cuman punya kesempatan dan waktu. Betul, punya kesempatan dan waktu. Betul. Nah,
Ini udah ngobrolnya cukup banyak ya Mas dari tadi. Lebar ya. Lebar ini Bu. Kira-kira dari Mas Imam sendiri pesan apa sih yang mau disampaikan untuk para pemuda yang mau membangun karirnya gitu? Kira apa yang harus disampaikan? Pesan saya kepada seluruh rekan-rekan Janitra Media atau Jameders. Jameders yang lagi nonton. betul Jameders dimanapun Anda berada yang lagi nonton podcast ini, pesan saya adalah jangan pernah takut terhadap kondisi dan juga situasi apapun. Sekalipun itu berpotensi gagal, nggak apa-apa, ambil kesempatan tersebut, jadikan kegagalan itu sebagai bentuk proses perjalanan dan juga pengalaman. Kalau Anda sudah menanamkan dalam dirinya itu takut, saya pastikan Anda nggak akan pernah kenal yang namanya keberhasilan. Oke, betul. Nah, ini Mas Imam udah banyak ngobrol dari tadi. Terima kasih atas inspirasinya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman Jameders di rumah, untuk semua anak muda yang ada di Kabupaten Sumeneb. Mas Imam sehat-sehat, biar bisa terus menginspirasi para pemuda, biar banyak Mas Imam lagi. Amin. Nah, oke, dari podcast kali ini kita dapat menarik cerita dari Mas Imam ya, bahwa perjalanan itu pasti ada gagalnya, tapi bagaimana cara kita menghadapi kegagalan itu. Nah, dan juga betapa pentingnya public speaking untuk menyampaikan ide, memberi inspirasi dan motivasi untuk orang-orang lain. Nah, so buat teman-teman yang mau membangun karir, silahkan dimulai dari diri sendiri dengan percaya diri, dimulai untuk membangun rasa kedisiplinan dan juga konsistensi, itu yang penting. Karena setiap jalan pasti menemukan tujuannya. Oke Mas Imam, terima kasih sudah nyempetin dateng. Ini kita udah 3 bulan, janjiannya baru sekarang, alhamdulillah, karena beliau cukup sibuk sekali ya. Bukan diri lagi. Biar overthinking. Oke, betul. Oke Mas Imam, terima kasih sudah datang. Sama-sama. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ke belakang, bisa saling bertukar cerita. Oke. Aman. Nah, untuk Jameders di rumah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa di follow nanti ya akunnya Mas Imam biar dapat banyak pelajaran dari Instagram, dan juga jangan lupa di follow juga dari Keren Berbicara gitu. Oke, sampai jumpa di podcast Janitra Media selanjutnya. Janitra Media, informasi yang menginspirasi.